Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pelajaran kita adalah tentang satuan waktu. Nah, untuk menunjukkan waktu ada beberapa alat yang biasa digunakan, yaitu yang pertama jam analog, jam pasir, dan jam digital. Dari ketiga jam tersebut, hanya jam analog dan jam digital yang menunjukkan satuan baku untuk waktu. Pada jam analog, jarum pendek menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Pada jam digital, dua angka berada di depan menunjukkan jam, sedangkan dua angka yang ada di belakang menunjukkan menit. Jam, menit, dan detik merupakan satuan baku untuk menunjukkan waktu. Nah, bagaimana cara membaca sebuah jam ya? Coba perhatikan, jarum pendek itu menunjukkan jam, kemudian jarum panjangnya itu menunjukkan menitnya. Jadi, ketika jarum pendeknya berada di 4 dan jarum panjangnya itu berada di 12, artinya jam tersebut menunjukkan pukul 4 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau gambarnya menunjukkan jam seperti ini? Jarum pendeknya berada di 11 dan jarum panjangnya berada di 12 ya. Ketika jarum pendeknya adalah menunjukkan jamnya dan jarum panjangnya menunjukkan menitnya. Ketika dia menunjukkan angka 12, artinya jam tersebut menunjukkan pukul 11 ya. Oke, diperhatikan ya, gambar pertama jarum pendeknya berada di angka 1 dan jarum panjangnya berada di angka 3 ya. Nah, kalau jarum panjangnya berada di angka 3, artinya jam tersebut menunjukkan pukul lewat 15 ya. Karena jarum pendeknya berada di angka 1, berarti pukul 1 lewat 15 menit ya. Perhatikan, kalau jarum panjangnya menunjukkan angka 3, berarti lewat 15 menit ya. Perhatikan gambar kedua. Gambar kedua itu jarum panjangnya menunjukkan angka 6. Jarum pendeknya antara 2 dengan 3. Kalau antara 2 dengan 3 berarti dia pukul 2 ya. Pukul 2.30. Kalau jarum panjangnya berada di angka 6, artinya dia menunjukkan 30 menit ya. Nah, jadi gambar kedua itu jam 2 lewat 30 menit atau biasa disebut setengah 3. Oke, diperhatikan gambar ketiga itu jarum panjangnya berada di 9 dan jarum pendeknya berada di antara 5 dan 6 ya. Kalau jarum panjangnya berada di angka 9, artinya jam tersebut menunjukkan di menit 45 menit ya. Jadi artinya jam 5 karena sudah lewat jam 5 ya, mau jam 6. Jam 5 lewat 45 menit atau biasa kita sebut dengan 15 menit lagi jam 6 ya. 15 menit lagi jam 6. Oke, diperhatikan untuk lebih jelasnya gambar ini ya. Gambar pertama, jarum panjangnya berada di angka 10, kemudian jarum pendeknya berada di angka 9 ya. Artinya jam tersebut belum menunjukkan pukul 9 ya. Jadi kita butuh menghitung berapa menit lagi yang dibutuhkan untuk bisa berada di jam 9. Coba kita hitung dari 12 ke 10 itu berapa menit ya. 12 ke 11 itu 5 menit. 11 ke 10 itu 5 menit. Jadi dia membutuhkan 10 menit untuk bisa dapat di jam 9 ya. Jadi namanya adalah jam 9 kurang 10 menit atau biasa kita sebut jam 8 lewat 50 menit. Dimana ambil 50 kita hitung dari 12 ke 10 itu ada 50 menit ya. 12 ke 1 itu 5 menit, 1 ke 2 5 menit, sampai ke 10 itu 50 menit ya, seperti itu.
Nah, selanjutnya gambar kedua itu jarum pendeknya di antara 8 dengan 7 ya. Kemudian jarum panjangnya itu berada di angka 6. Kalau dia berada di angka 6 berarti artinya menitnya 30 menit ya. Kenapa bisa 30 menit? Karena kita hitung dari 12 ke 6. 12 ke 1 5 menit, 1 ke 2 5 menit ya, 10 menit, 15 menit sampai 30 menit ya. Nah, jadi namanya adalah jam setengah 8 ya, seperti itu, atau jam 7.30 ya, jam 7.30, jam 7 lewat 30 menit. Kemudian gambar ketiga menunjukkan jarum pendeknya di antara 12 dengan 1 dan jarum panjangnya berada di angka 3. Jadi antara 12 sampai ke angka 3 itu dia membutuhkan 15 menit ya. Nah, coba kita hitung 12 ke 1 itu 5 menit, 1 ke 2 itu 10 menit, kemudian 2 ke 3 itu 15 menit dari angka 12 ya, jadi 15 menit. Jadi menunjukkan jam 12 lewat 15 menit. Oke, demikian tadi penjelasan saya tentang satuan waktu. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.